Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Siti Fatimah dengan NPM 20360026 dari Prodi Manajemen Informatika. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari soal tugas ketiga. Selamat menyaksikan. Mari kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan model data? Model data adalah pemetaan yang menunjukkan hubungan logikal antara elemen data atau suatu cara untuk menjelaskan bagaimana pemakai dapat melihat data secara logik. Sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa model data ialah yang dapat menjelaskan bagaimana pemakai dapat melihat data secara logik. Juga sekumpulan konsep untuk menerangkan data dan hubungan-hubungan data satu dengan yang lainnya. Pertanyaan kedua yaitu model data secara umum dikelompokkan menjadi dua. Sebutkan dan jelaskan. Model data pertama yaitu model data jaringan yang terdiri dari sekumpulan record yang dihubungkan satu dengan yang lainnya menggunakan link. Dan model data kedua adalah model data hierarkis yang terdiri dari sekumpulan record yang dihubungkan satu dengan yang lain menggunakan link, membentuk suatu struktur hierarkis seperti diagram pohon. Langsung saja kita ke pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang model basis data implementasi. Jadi di sini tuh dapat dijelaskan bahwa model basis data implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses perancangan basis data. Tahapan ini merupakan implementasi dari hasil pemodelan logikal dan fisikal. Bahasa perintah yang digunakan, baik itu untuk definisi data ataupun penyimpanan data, harus sesuai dengan DBMS atau Database Management System yang dipilih. Implementasi penyusunan basis data dimulai dari pembuatan berkas-berkas data atau tabel-tabel entitas yang kosong yang akan digunakan untuk menyimpan data dalam basis data. Kemudian dilanjutkan dengan pemasukan data untuk tiap-tiap entitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa model basis data ialah tahapan dalam proses perancangan basis data yang mengimplementasikan dari hasil pemodelan logikal dan fisikal. Mari kita langsung saja ke pertanyaan keempat, yaitu apa keuntungan dan kerugian model basis data relasional. Nah, keunggulannya yaitu mudah digunakan, jadi database relasional dapat dibaca dan juga mudah dipahami. Kemudian kelebihan kedua yaitu penggunaannya fleksibel, jadi data pada tabel yang ada pada database relasional yang datanya ingin diambil atau digunakan oleh program dapat dimanipulasi dengan operator-operator tertentu. Kemudian keuntungan ketiga yaitu keamanan yang baik. Jadi database relasional dapat menambahkan kendali keamanan dan juga autorisasi dengan mudah. Atribut dari database yang sensitif dapat ditempatkan pada tabel tersendiri dengan kendali keamanan yang spesial yang memerlukan autentikasi khusus. Kemudian keuntungan keempat yaitu tingkat presisi tinggi. Nah, data yang diambil dari database relasional memiliki tingkat presisi yang tinggi. Hal ini dikarenakan database relasional melakukan berbagai macam operasi aljabar dan juga kalkulus relasional. Kemudian keuntungan kelima yaitu memungkinkan penggunaan bahasa pemrograman khususnya query database dengan mudah. Keuntungan keenam yaitu lebih mudah mencapai kemandirian data. Nah, jadi data yang mandiri adalah data yang tidak terkait antara satu dengan data yang lainnya, yang memiliki tingkatan lebih rendah. Kemudian kekurangannya nih. Kekurangannya yaitu pengguna space pada penyimpanan relatif tinggi. Jadi data yang terpisah namun terhubung satu dengan yang lainnya tentu akan membutuhkan space penyimpanan yang lebih tinggi daripada data yang hanya tersimpan menjadi satu bagian. Kemudian kelemahan kedua yaitu kemampuan komputasi yang dibutuhkan relatif tinggi. Kemudian kelemahan ketiga yaitu ekstraksi dari data relatif lambat. Nah, perbandingan kecepatan ekstraksi data antar database relasional dan tipe database lainnya cenderung lebih lambat. Kemudian kelemahan keempat
Diperlukan pemahaman yang baik tentang perancangan desain database relasional. Kelemahan kelima yaitu terbatasnya struktur database. Jadi, pada saat perancangan database diperlukan pengaturan berupa batasan panjang dari data. Jika terdapat kesalahan perancangan seperti jumlah panjang data yang dispesifikasi lebih pendek dari panjang data yang akan disimpan. Kemudian kelemahan terakhir yaitu terisolasinya data. Jadi pada penerapannya database relasional yang kompleks seringkali berubah menjadi semacam sebuah pulau-pulau informasi, di mana akan sangat sulit sekali untuk melakukan sharing informasi dari sistem besar semacam ini ke sistem besar lainnya. Langsung saja kita ke pertanyaan kelima, yaitu jelaskan ciri-ciri kesuksesan basis data era internet. Nah, di sini terdapat 5 ciri-ciri kesuksesan basis data di era internet. Yang pertama, fleksibilitas, efisiensi, dan keamanan akses internet. Jadi, basis data ini bisa melindungi keefisiensian dari database. Dan juga ciri kedua yaitu dukungan untuk tipe data yang kompleks dan relasi. Ciri yang ketiga yaitu antar muka tanpa sambungan dengan sumber data dan struktur. Ciri yang keempat yaitu model basis data konseptual lebih sederhana. Dan ciri yang kelima yaitu alat bantu basis data tersedia cukup banyak. Nah, itu kelima itu adalah ciri-ciri kesuksesan basis data di era internet. Sekian jawaban dari pertanyaan latihan ketiga saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.